di semua poros kandidat ini kan saling lempar narasi kecurangan. PDIP sebagai the ruling party atau partai yang turut mengendalikan berjalannya kekuasaan juga menyatakan adanya intervensi atau tekanan penguasa, termasuk kasus pencopotan baliho di berbagai daerah. Di porosnya Pak Prabowo Gibran juga sama, merasa adanya intervensi kekuasaan, terutama di daerah-daerah yang kepala daerahnya berasal dari PDIP yang dianggap tidak netral dan memobilisasi jaringan birokrasi untuk kepentingan pemenangan Pak Ganjar Mahfud. Begitu juga dengan porosnya Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin yang merasakan ada atmosfer yang sama terkait dengan intervensi kekuasaan. Nah, kalau semua poros kandidat ini menyatakan adanya intervensi kekuasaan, pertanyaannya adalah siapa yang melakukan intervensi atau siapa yang menekan? Kan ini pertanyaan yang harus dijawab. Saling serang tentang kecurangan bukan menjadi hal baru menjelang pesta demokrasi. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa pun mengakui praktik culas dalam pemilu juga terjadi pada Pilpres 2019. Andika menuturkan saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat kala itu, ia mendapat tekanan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden. Tapi yang ingin saya katakan, tekanan itu pasti ada. Karena 5 tahun lalu, 2019, saya kan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan saya menghadapi tekanan. Tinggal kita memilih. Saya memilih mau ditekan atau enggak. Ya itu aja. Jadi saya pastikan 2019 saya tidak memberikan perintah apapun untuk memenangkan salah satu calon waktu itu, walaupun tekanan yang cukup berat. Saling lempar narasi soal kecurangan Pilpres dikhawatirkan akan memicu turbulensi politik. Kegaduhan seperti ini jika terus dibiarkan justru akan memicu ketegangan dan berujung gesekan di tengah masyarakat. Seharusnya elit politik yang mengendus aroma kecurangan dapat segera menempuh jalur hukum agar konflik tidak berlarut-larut. Kenapa isu-isu tentang kecurangan pemilu ini sangat masif di berbagai ruang publik? Ya karena memang permainan isu di sisa 3 bulan terakhir ini berpotensi menjadi variabel atau penentu kemenangan. Nah, oleh karena itu kita mendorong semua poros kandidat ini tidak lagi mengembangkan isu-isu atau narasi-narasi kecurangan tanpa disertai dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau semua poros kandidat ini menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu, ya tinggal dilaporkan saja kepada Bawaslu. Toh kita sudah punya mekanisme hukum yang mengatur bagaimana pelanggaran pemilu itu diselesaikan. Dan dari indeks kerawanan pemilu yang sudah disusun oleh teman-teman Bawaslu, saya kira memang hampir di semua daerah ini terdapat titik rawan atau potensi terjadinya pelanggaran pemilu. Jadi kita berharap agar perdebatan tentang atau saling lempar narasi kecurangan pemilu ini tidak melahirkan turbulensi politik karena yang akan dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat dipaksa untuk menerima atau mengkonsumsi informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, oleh karena itu kita mendorong daripada semua poros capres ini berdebat tentang isu-isu kecurangan, lebih bagus semua poros capres-cawapres yang ada ini bagaimana berusaha untuk merebut hati pemilih dengan menghadirkan program-program terbaiknya, program-program populis, program-program yang menyentuh hajat hidup orang banyak di sisa 3 bulan terakhir ini. Lantas, mengapa kecurangan dalam pemilu tidak pernah hilang dan masih terus berulang?